Oke, kita akan em, menunjukkan bagaimana cara membuat judul dalam penelitian. Jadi, sebelum menentukan yang namanya judul dalam penelitian, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, ya. Jadi yang pertama terkait dengan urgensi. Jadi, apa sih urgensinya? Lalu cari yang namanya gap dalam penelitian atau kesenjangan. Kemudian kita harus menentukan metodenya. Lalu jawabannya baru nanti akan ke judul kita. Jadi tidak serta-merta kita menentukan judul terlebih dahulu, tapi ada proses-prosesnya. Jadi kalau kita ke judul ini biasanya kan kita itu mengajukan judul, tapi tidak mengajukan yang namanya tema dalam penelitian, ya. Jadi kita langsung ke judul tanpa melihat apa sih tema yang kita inginkan, gitu ya. Tema itu penting. Tentukan terlebih dahulu terkait dengan temanya, ya. Temanya apa? Misal kita akan meneliti terkait dengan misalnya kepemimpinan. Kepemimpinan. Jadi cukup spesifik, kepemimpinan transformasional. Transformasional. Nah, jadi misal temanya adalah ini. Biasanya tema nanti akan diletakkan pada variabel Y. Ini yang namanya tema. Ya. Nah, ketika kita sudah menentukan tema, tahu nih tema kamu apa, tema penelitian Anda apa? Kepemimpinan transformasional. Loh, kenapa? Kita akan mencari kepemimpinan transformasional. Ada masalah apa? Nah, ini kalau muncul pertanyaan seperti itu, ada masalah apa? Gitu kan. Dua hal tadi itu sangat penting sekali. Urgensinya apa? Kok kita meneliti kepemimpinan transformasional ini? Cari ini gap-nya apa? Kesenjangannya apa? Seorang yang melakukan kepemimpinan transformasional itu harusnya seperti apa? Idealnya seperti apa? Lalu kenyataan di lapangan itu seperti apa? Kalau ideal dan kenyataan di lapangan itu berbeda, maka ini disebut sebagai kesenjangan. Ya, kesenjangan. Kemudian, makanya kita harus cari penelitian-penelitian yang relevan. Ya, cari dulu nih penelitian relevan terkait dengan kepemimpinan transformasional. Jadi teman-teman bisa mencari dengan berbagai metode. Ada banyak tools yang sangat membantu. Bisa teman-teman mencari dengan website Open Knowledge. Open Knowledge bisa juga bisa Publish or Perry juga bisa, itu bisa membantu penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini menjadi kalau sudah tahu nih cari penelitian relevan, baru ada yang namanya SOTA atau kebaruan. Jadi kita akan meneliti. Kalau kita sudah mencari tadi terkait penelitian relevan yang mempengaruhi kepemimpinan transformasional, misalnya adalah budaya,
organisasi misal, atau iklim organisasi. Nah, misal sudah ada nih pengaruh eh, budaya organisasi atau pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi ini sudah banyak. Maka boleh teman-teman menjadi pembeda atau state of the art-nya ini bahwa iklim organisasi ini dijadikan sebagai variabel moderasi. Kan menjadi hal kebaruan kita. Nah, baru di sini kita bisa menentukan judul kita. Ya, judul kita dengan hal yang baru adalah kita menggunakan variabel moderasi. Jadi seperti itu, jangan tiba-tiba datang ke dosen lalu kita menyetorkan berbagai judul, puluhan judul tapi ditolak karena kita tidak memperhatikan ini urgensinya apa, ya kan? Urgensinya apa, gapnya apa, metode yang digunakan apa, tujuan kita meneliti ini untuk mendapatkan apa. Penelitian relevan sudah dicek atau belum, sehingga kalau tidak melakukan cek and recheck terhadap penelitian relevan, maka kebaruan ini tidak dapat. Jadi sama aja percuma. Kita meneliti ini ternyata penelitian terdahulu juga sama. Buat apa? Maka cari yang namanya kebaruan ini. Nah itu teman-teman, setelah itu baru kita bisa menentukan dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan membantu teman-teman menyelesaikan tugas skripsinya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.